Assalamualaikum gamers, jumpa lagi dengan saya Prabu Semi dalam channel Prabu Semi. Salam Pajajaran. Oke guys, seperti biasa sebelum saya lanjut video ini, saya mohon dukungannya. Tolong klik tombol subscribe karena satu itu gratis. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video dari saya dan jangan lupa like, share, and comment. Oke, terima kasih. Oke guys, kita berjumpa lagi. Dalam kesempatan kali ini. Saya ingin membahas Commander baru yang dirilis Senin kemarin, yaitu 2 Commander Leadership. Oke, langsung saja kita bahas siapa Commander yang dimaksud. Yang pertama kita memiliki Moctezuma I. Ya, ini adalah salah satu Commander Leadership yang baru dirilis oleh Lilith Senin kemarin, tepat jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, yaitu lebih tepatnya adalah setelah reset. Nah, Moctezuma ini adalah tipe Commander Leadership Peacekeeping Skill. Dan Moctezuma ini kita bisa dapatkan dari event Gubernur Terhebat atau MGE. Ya, baru kali ini Lilith mengeluarkan Commander Gubernur baru kali ini Lilith mengeluarkan Commander untuk event Gubernur Terhebat atau MGE adalah Commander Peacekeeping. Tentu Lilith pasti memiliki maksud dan tujuan mengapa dia mengeluarkan seorang Commander Peacekeeping dalam event sebesar MGE atau Gubernur Terhebat. Oke guys, langsung saja kita lihat apa sih kelebihan daripada Moctezuma. Oke, di sini skill pertama memberikan damage langsung ke target saat ini, damage faktor 600 dan maksimal itu bisa sampai 1400, dan menurunkan damage serangan balasan mereka sebesar 3% selama 4 detik. Oke, berarti si Moctezuma ini dia bisa menurunkan counter attack musuh ya. Ya, dia bisa menurunkan damage counter attack musuh sebesar maksimal 15% tuh ya guys, selama 4 detik. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini khusus barbarian ini. Pasukan yang dipimpin oleh komandan ini memberikan 10% peningkatan damage ke barbarian. Kedua komandan mendapatkan 5% peningkatan experience. Serangan terhadap barbarian punya 10% peluang menurunkan kesehatan target sebesar 20% selama 3 detik. Efek ini bisa dipicu paling banyak sekali setiap 3 detik. Oke, jadi di sini bonus damage ke barbarian itu maksimal sampai dengan 50%, bonus EXP maksimal 25%. Ya memang dia tidak lebih baik daripada Mulan. Kemudian menurunkan kesehatan musuh, berarti menurunkan HP musuh maksimal sampai 50%. Oke. Berarti ini semuanya ini ketika kita menyerang barbarian, dan mungkin ini adalah jawaban bagi para pemain free to play untuk mengalahkan barbarian atau mungkin kahar yang jauh lebih kuat pada saat kita mengikuti KVK Heroic Anthem dan sebagainya. Mungkin ini adalah jawaban Commander yang disediakan Lilith untuk kita bisa mengatasinya. Oke, mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa Commander ini tidaklah istimewa. Cuman saya agak ragu itu ya. Saya merasa tidak semudah itu Lilith menurunkan Commander Peacekeeping dalam event sebesar MGE, tetapi Commander itu useless ya, seperti itu. Saya nggak yakin. Nanti kita lihat aja bagaimana apa yang bisa diperbuat oleh Moctezuma di lapangan. Kalau secara statistik sejauh ini skill dia sih tidaklah buruk. Oke, skill ketiga
Pasukan yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan 2% peningkatan kecepatan berjalan dan 5% peningkatan serangan. Saat melakukan serangan normal terhadap target yang terpengaruh oleh debuff kesehatan yang diturunkan, pasukan yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan kesembuhan healing faktor 300. Efek ini bisa dipicu paling banyak setiap 5 detik. Oke. Jadi dia bisa mendapatkan bonus kecepatan berjalan maksimal 10%, bonus attack maksimal 20%, dan faktor healing 700. Oke. Skill keempat, saat komandan ini meluncurkan serangan rally, kapasitas pasukan rally meningkat sebesar 2%. Saat pasukan yang dipimpin oleh komandan ini menerima skill damage, mereka akan memberikan damage langsung ke penyerang. Damage faktor 300, efek ini bisa dipicu paling banyak sekali setiap 5 detik. Oke, jadi bonus kapasitas pasukan gabungan. Berarti ketika kita sedang buka rally ya. Ketika kita sedang buka rally, ini bonus kapasitas pasukan gabungan sampai dengan 10%. Kemudian faktor damage langsung sampai dengan 600. Nah, skill kelima atau expertise-nya adalah yang ini ya. Oh, yang ini nih. Dia apa namanya? Dibuat yang skill keempatnya ini lebih berkualitas kembali. Jadi dia menyempurnakan skill keempatnya. Saat komandan ini meluncurkan serangan rally, kapasitas pasukan rally meningkat sebesar 10%. Saat pasukan yang dipimpin oleh komandan ini menerima skill damage, mereka akan memberikan damage langsung ke penyerang. Damage faktor adalah 800. Efek ini bisa dipicu paling banyak sekali setiap 4 detik. Oke, kalau ini kan maksimal 600, ketika dia expertise dia akan menjadi 800 nih faktor damage langsungnya. Oke guys, ini adalah kurang lebih gambaran skill daripada Moctezuma, seorang commander yang bisa didapatkan dari event Gubernur Terhebat atau MGE, yaitu Leadership Peacekeeping Skill. Memang kalau dilihat sekilas, skill dia rasa-rasanya tidak banyak terlalu istimewa ya dibandingkan dibandingkan komentar-komentar MGE lainnya. Tapi saya yakin dan percaya pasti ada sesuatu yang dimiliki oleh Moctezuma ini yang menjadi nilai plus, sehingga Lilith mau menurunkan komander Moctezuma dengan kemampuan leadership peacekeeping skill untuk reward dalam event Gubernur Terhebat. Nanti mari sama-sama kita saksikan saja. Mungkin kedepannya akan ada video-video dari mana skill dia ketika para pemain Rise of Kingdom daripada Kingdom tua sudah mulai mendapatkannya. Dan tentu satu hal yang pasti, ini mungkin adalah jawaban daripada para pemain free to play ya, ketika kita cukup mengalami kendala dalam menghadapi kahar ataupun barbarian yang jauh lebih sulit, yang jauh lebih tebal ketika kita bermain di KVK Heroic Anthem. Oke guys, kita lanjut ke commander kedua, yaitu Trajan. Oke. Dari Roma dengan tipe leadership, versatility dan support. Oke, kita langsung saja bahas skill pertama. Memberikan damage langsung ke target saat ini, damage faktor 100. Pasukan yang dipimpin oleh komandan ini dan pasukan sekutu di sekitar mendapatkan 10% peningkatan skill damage selama 3 detik dan 15 rage per detik. Selain itu, damage datang ditingkatkan sebesar 25% selama 3 detik. Oke, jadi dia faktor damage langsungnya itu sampai dengan 300, bonus damage skill maksimal sampai 25% dan rate pulih maksimal 40. Ini mantep ini. Ini mantep guys. Oke, skill kedua. Pasukan yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan 5% peningkatan pertahanan, kesehatan meningkat sebesar 5% saat di luar wilayah aliansi. Oke, berarti bonus defense maksimal sampai 20 dan kesehatan juga maksimal sampai 20. Berarti ini HP nih ya guys ya kalau kesehatan ya. Oke, ini juga mantap. Kemudian skill ketiga, pasukan yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan 2% peningkatan kapasitas pasukan. Saat pasukan yang dipimpin oleh komandan ini
terdiri dari 3 atau lebih tipe unit berbeda, mereka akan memberikan damage langsung tambahan pada target saat ini saat skill aktif digunakan dengan faktor 100 dan meningkatkan damage yang diberikan pada target sebesar 5% selama 3 detik. Oke. Dia berarti bonus kapasitas pasukan maksimal bisa sampai 10%, faktor damage langsung maksimal sampai 300. Ya, ini ketika kita menggunakan 3 tipe unit atau lebih ya yang berbeda, terus damage diterima ditambah sebesar sampai maksimal 20%. Oke, skill keempat, saat ada di peta, serangan normal akan memberikan pasukan 1 stack 2% peningkatan pertahanan selama 10 detik dengan durasi reset tiap kali 1 stack baru didapatkan. Stack up hingga 10 kali. Efek ini bisa dipicu paling banyak sekali setiap 8 detik. Oke. Berarti di sini saat ada di peta, serangan normal akan memberi pasukan 1 stack 2% peningkatan pertahanan selama 10 detik. Nah, jadi ketika kita berada di peta, ketika kita mendapatkan penyerangan, itu dia bisa meningkatkan defense kita maksimal sampai 6%. Oke, kita lanjut ke skill kelimanya. Nah, di sini menyempurnakan skill pertama dia. Jadi eksportasi itu adalah menyempurnakan skill pertama. Kalau itu kan dia tadi kan 300, 25% sama 40 ya. Sekarang ini menjadi 400 dengan faktornya. Kemudian 30% peningkatan skill damage dan 50 rage per detik. Ini masih sama. Dan kalau kita lihat, memang ini Trajan ini adalah commander yang kita bisa dapatkan dari roda keberuntungan atau Wheel of Fortune. Dan Trajan ini commander yang sangat-sangat bagus ya kalau dilihat dari statistik talentnya. Statistik skillnya, dia adalah commander yang benar-benar sangat bagus dan recommended untuk kategori support. Dan kalau menurut saya ini commander akan memberikan sesuatu yang berbeda di Battlefield ketika kita menggunakannya sebagai salah satu commander support, karena skillnya itu sangat-sangat layak untuk diperhitungkan. Jadi kalau untuk Trajan, saya rasa di commander baru ini yang dirilis oleh Lilith, ini commander wajib kita miliki bagi kita para pencinta tipe permainan Battlefield. Oke guys, demikian review dari saya Prabu Semi mengenai 2 commander yang baru dirilis oleh Lilith Senin kemarin dan baru akan muncul di event Gubernur Terhebat dan Roda Keberuntungan di KD-KD tua mulai minggu depan. Oke guys, demikianlah informasi saya. Jika ada sesuatu yang mungkin ingin kalian tambahkan, silakan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke guys, terima kasih karena selalu setia menonton setiap video saya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, salam Pajajaran.